Hey guys, selamat datang di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita kedatangan sepatu Nike Sabrina 3. Dan ini tuh bukan Sabrina 3 biasa, karena warna yang gue pegang ini bukan yang rilis di Indonesia. Sebelum kalian ngejudge kalau punya gue ini bisa jadi KW atau kok ilegal gimana gitu? Bukan guys, jadi ini kemarin gue nyobain fitur yang namanya Nike Bayou. Dan gue ngedapetin sepatu ini dari Boss of Trainer. Itu fitur dimana kalian bisa nge-custom warna dari sepatu yang kalian pilih. Jadi kayak gue gini bisa ngebuat sepatu Sabrina 3 gue jadi warnanya belang-belang gitu, kanan sama kirinya beda. Gue pengen ceritain sedikit kalian inspirasi dibalik warna yang gue pilih. Dimana gue tuh pengen punya sepatu basket yang warnanya kanan sama kiri itu mismatch, tapi secara keseluruhan warnanya kalau dipaduin jadi satu tuh tetap senada. Makanya gue pilih warnanya tuh lebih dominan warna hitam putih, terus ada kombinasi warna abu-abunya, dan di bagian atas gue pengen kasih sentuhan yang nyala dikit gitu, jadi gue kasih ada pemilihan warna fold di bagian atas sepatunya ini guys. By the way, kalau keinget warna fold itu jadi keinget sepatu-sepatu Nike yang teknologinya itu advance. Meskipun untuk sepatu Nike Sabrina 3 ini kalau kita ngomong secara teknologi sih seharusnya kayak standar aja gitu, tapi gue tetap ngerasa dipaduin secara keseluruhan colorway ini ngasih kesan warna yang mantep banget guys. Dan pastinya buat ngasih tribute ke Sabrinanya sendiri, gue tuh nambahin aksen warna biru muda atau biru Tosca gitu ya, mungkin nyebutnya kali ini di bagian lacing, di bagian logo S-nya, sama di bagian belakang ini. Yang ini tuh sejalan gitu sama warna timnya Sabrina tersendiri guys. Dan yang cukup unik dari versi Nike Bayou ini, kalian juga bisa nge-custom, ngasih personalification, dimana di bagian samping gue ngasih angka 22, yang ini tuh sama kayak nama IG gue, Billy R22. Gue bisa kasih nama juga sebenarnya di sepatu ini, cuma kayaknya kalau kasih nama tuh agak over gitu lah guys. Makanya gue cuma kasih angka aja di bagian samping. Dan boxnya juga beda ya. Kalau kalian lihat nih, boxnya ada tulisan Nike Bayou, dan ini box yang beda kalau dibandingkan sama box yang ada di sepatu Nike Sabrina 3 pada umumnya. Jadi itu guys, mantep banget. Terutama buat kalian yang mungkin pengen bikin sepatu sesuai dengan desain jersey kalian sama warna tim sekolah kalian, itu menurut gue sih mantep banget, bisa banget kalian lakuin. Dan untuk pengerjaannya sendiri ini kurang lebih gue nunggunya 1 bulanan, dan sepatu ini dijual dengan harga 3,6 juta. Dan harganya juga udah include sama tax, udah include semuanya, jadi kalian tinggal terima aja karena emang ini dikirimnya dari luar negeri juga guys. Jadi mudah-mudahan kalian ngerti ya guys, jangan ngira sepatu ini KW karena emang ada fiturnya kayak gitu. Dan kalau ngomongin masalah Sabrina 3 ini, menurut gue ya, sepatu ini tuh bakal jadi kandidat sepatu basket paling populer lagi di NBA tahun depan, atau sebenarnya udah masuk sih musim baru ya, tahun ini gitu. Secara versi yang sebelumnya, seri Sabrina 2 itu masuk dalam top 2 sepatu basket yang paling sering digunakan di NBA tahun lalu. Dan versi ketiganya ini menurut gue masih mengambil DNA yang serupa gitu, masih sama-sama desainnya itu low cut, masih dibilang secara DNA juga bikin keinget sama sepatu-sepatu Kobe gitu. Dan ini tuh udah jadi ciri khas dari seri Sabrina 1, Sabrina 2, sekarang Sabrina 3 gitu. Bisa dibilang juga jadi langkah yang konsisten dari Nike. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin nyari sepatu basket signature, ini sih yang gue demen. Nggak perlu berubah tiap tahun, yang penting ada sedikit upgrade dan ada sedikit perbedaan, terutama dari sisi desain yang ditawarkan, tapi tetap DNA-nya itu sama. Dan setelah nyobain Sabrina 3 ini di lapangan, secara first impression, gue tuh seneng banget sama betapa stabilnya sepatu ini guys. Stabilitas itu jadi salah satu fitur yang bener-bener di up banget sama Nike, bener-bener diperhatiin, dan bikin gue nyaman banget waktu menggunakan sepatu ini dari sisi stabilitasnya. Kebantu yang pertama dari sisi fitur-fitur support yang ditawarkan, dimana sepatu ini punya outrigger yang gede banget di bagian samping, dimana ini menjalar sampai ke bagian belakang. Ini kokoh juga secara build-nya. Terus sepatu ini punya torsional support di bagian tengah untuk memberikan build yang ekstra di sepatu ini, nggak gampang di twist. Dan secara keseluruhan juga sepatu ini bisa dibilang punya flat base yang lebar juga di bagian bawahnya. Dan kalau ngomongin dari sisi cushion, sebenarnya ini jadi aspek yang bisa dibilang tuh masih mirip sama versi sebelumnya, dimana sepatu ini menggunakan zoom unit di area forefoot dan dikombinasikan dengan Cushlon 3.0 yang gue happy banget karena gue tetap bisa ngerasain feedback dari sisi cushioning yang ada di sepatu ini. Zoomnya tetap berasa ada sisi bouncy-nya, Cushlonnya juga berasa responsif, ada sisi soft
softnya juga. Meskipun secara keseluruhan build yang ada di sepatu ini tuh bisa dibilang cukup minimalis, low profile juga, mengutamakan court feel. Dan kadang-kadang sepatu dengan modelan seperti ini tuh nggak yang berasa-berasa banget secara cushion, tapi di sepatu ini gue tetap bisa ngerasain dari sisi feedbacknya. Kalau bisa di-compare dikit sama versi Sabrina 2, rasa-rasanya tuh ini juga berasa sedikit lebih tebel, dan itu menurut gue jadi salah satu additional yang sebenarnya bisa dibilang tipis, tapi oke lah di sepatu ini juga ada gitu. Dan yang makin mantep lagi juga di bagian traction sepatunya, ini menurut gue jadi salah satu highlight juga yang pengen gue infoin ke kalian. Dimana kemarin pas gue nyobain sepatu ini di lapangan basket indoor vinyl, gue tuh nyobain bareng sama sepatu LeBron 23. LeBron 23 menurut gue secara traction tuh kayak so-so gitu, sedangkan waktu nyobain sepatu ini berasa kayak mantep banget gitu dari sisi grip yang ditawarkan. Secara patternnya sendiri, sepatu ini menggunakan S pattern, keseluruhan bagian bawahnya tuh kayak tulisan S aja gitu muter-muter, dan ini menurut gue dapat bekerja dengan baik dalam mengcover pergerakan kalian di lapangan guys. Mau gerakan crossover, mau pivot, mau kayak stop and a dive, mau kayak jab step, ini semuanya oke banget. Dan menurut gue sendiri kalau misalnya kalian ngedapetin build yang bagian bawahnya tuh full solid rubber kayak gini, secara durabilitas juga bakalan lebih oke dibandingkan dengan versi translucent rubber yang rilis di beberapa GR version dari Sabrina 3 ini. Secara ketebalannya sendiri sebenarnya kalau dibandingkan sama versi Sabrina 2 itu mirip, terutama di area forefoot. Cuma gue lumayan demen sama ketebalan yang ekstra di bagian heel sepatunya, yang kalau Sabrina 2 itu kan kadang ada garis-garis yang lebih short itu. Kalau dipakai di lapangan outdoor sebenarnya buat gue sih kayak moderate aja gitu kalau kalian ngedapetin yang versi full solid rubber outsole kayak gini. Cuma ya nggak yang akan terlalu durable banget, karena secara playability juga rubber yang ada di sepatu ini bisa terbilang cukup soft juga guys. Dan kalau ngomongin dari sisi material, ini jadi bagian yang buat gue tuh kayak berasa lebih ekonomis gitu dibandingkan sama versi Sabrina 2. Padahal Sabrina 2 sendiri gue bilang materialnya tuh berasa kayak standar banget, bener-bener kayak basic secara keseluruhan. Di sepatu ini entah kenapa materialnya kayak nggak tahu ya, berasa kayak lebih ekonomis sih kalau gue bilang secara hand feel-nya gitu waktu dipegang gitu guys. Untungnya waktu dipakai sih ini secara material nggak ada masalah sama sekali ya. Dan gue juga notice untuk pair Nike ID yang gue punya ini, nggak tahu kenapa ya, bagian yang kanan sama kiri ini dari pertama dateng kayak ada scuff-nya gitu loh guys, di bagian depan nih kayak ketekuk gitu. Ini berasa kayak aneh banget sih, gue nggak tahu kenapa. Cuma untungnya waktu dipakai sih secara materialnya sendiri dari sisi performance menurut gue nggak ada masalah sama sekali. Nggak ada bagian yang pincing, nggak ada bagian yang berasa neken-neken gimana. Fitnya tuh juga one to one banget, kayak glove aja enak secara keseluruhan. Dan bagian yang ini tuh juga langsung kayak keisi sama volume kaki gitu loh guys, jadi nggak kelihatan kalau misalnya udah kepake. Jadi gue sebenarnya nggak terlalu permasalahin kayak gimana juga. Fitnya menurut gue jadi salah satu bagian yang gue suka di sepatu ini, dimana gue pakai true to size juga di sepatu Nike Sabrina 3. Dan gue juga ngerasain lockdown di bagian tengah sepatunya itu sangat-sangat dapat bekerja dengan baik. Terlepas awalnya gue juga lumayan skeptis dengan build yang bisa dibilang lebih minimalis dibandingkan versi Nike Sabrina 2. Kalau Nike Sabrina 2 kan ada kayak wingsnya gitu loh yang tebel di bagian samping. Di sepatu ini itu udah tergantikan dengan adanya sejenis flywire di bagian samping, yang di sini kayak ada cable piece-nya gitu yang menjalar dari bagian atas sampai ke bagian bawah sepatunya. Ini menurut gue dapat bekerja dengan baik. Padding di area tangnya enak, di bagian belakangnya enak, buat gue sih mantep banget. Dan rasa-rasanya juga secara build sepatunya ini tuh agak ditweak dikit dibandingkan sama sepatu Sabrina 2, dimana kalau Sabrina 2 itu kan kayak fittingnya lurus aja gitu. Di sepatu ini secara shoeless-nya berasa kayak ada tekukan di area depan sini dikit, jadi berasa lebih nyaman secara keseluruhan. Dan rasa-rasanya juga ya waktu pakai sepatu ini ditambah dengan colorway yang gue bisa pilih sendiri, colorway-nya garang banget, itu rasanya mantep sih guys, enak banget. Gue juga sekali lagi kemarin gue nyobain sepatu ini bareng sama LeBron 23, dimana sepatu LeBron tuh rasanya kayak ekstra banget, banyak banget ekstra material yang digunakan. Sepatu ini berasa jadi sepatu yang build-nya itu minimalis, nggak aneh-aneh, tapi secara performance-nya sangat-sangat diperhatikan dan purposeful banget sih dari sisi fitur-fitur yang ditawarkan. And that's about it guys, first impression untuk sepatu Nike Sabrina 3. Bisa dibilang ini jadi salah satu sepatu yang gue enjoy banget sih waktu
waktu nyobain sepatu ini bakalan jadi salah satu sepatu yang kalau misalnya gue nggak nge-review, kayaknya gue bakal consider untuk nge-pick up sepatu ini sendiri. Gue seneng banget secara playability-nya, dimana sepatu ini tuh berasa simple banget, purposeful, dan stabilitas jadi salah satu bagian yang sangat-sangat diutamakan di sepatu ini. Dan buat kalian mungkin yang udah demen, udah ngikutin sama seri-seri Sabrina sebelumnya, dari versi pertama, kedua, yang ketiga ini, kalian juga menurut gue bakal demen juga gitu. Secara DNA sepatunya juga masih sama, dan ada beberapa improvement yang ditawarkan juga, meskipun bisa dibilang incremental aja. Dan kalau misalnya sepatu Sabrina kalian udah rusak ya, kalian bisa ganti yang baru dengan desain yang lebih fresh juga gitu. Thank you so much buat kalian udah nonton video kali ini. Kalau kalian tertarik untuk bikin Nike ID, kalian bisa cek aja di Boss of Trainer. Dan see you next video guys. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menemukan sepatu yang cocok. Alright, peace. Kayaknya kalau gue bikin Nike ID lagi juga mantep kali ya.